Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Para pemirsa Salaf Ittiba TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini Allah Azza wa Jalla mempertemukan kita kembali melalui kajian online untuk kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Ihkam fi Sabri Ahwalil Hukam wa ma yushra'u lirra'iyyati fiha minal ahkam, karangan Fadilatul Syekh Ad-Doktor Ibrahim Ibn Amir Ar-Ruhaili hafizahullahu ta'ala. Di pertemuan kita sebelumnya kita masih membahas tentang tindak tanduk penguasa yang berkaitan dengan perintahnya dan larangannya. Kita masih di poin atau kondisi tindak tanduk penguasa yang keempat, yaitu ketika penguasa memerintahkan untuk mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah. Ya, memerintahkan yang makruh dan melarang mengerjakan yang sunnah. Bagaimana sikap kita? Kemarin kita sampaikan ada dua keadaan. Ya, pada poin ini ada dua keadaan. Keadaan yang pertama adalah pemerintah memerintahkan kepada yang makruh dan melarang dari yang sunnah tanpa ada kemaslahatan di dalamnya, tanpa ada alasan. Ya, kemarin sudah kita sampaikan penjelasan-penjelasan dari para ulama yang dalam hal ini itu menjadi satu bab dalam pembahasan al-walidain, yaitu pembahasan tentang menyikapi perintah-perintah kedua orang tua. Ini pun juga masih belum kita tuntaskan. Poin yang pertama ini kita selesaikan dulu. Dan kita baca qala al-muallif hafizahullah wa alaihi fanakhlusu min bahthi hadhihi al-mas'alah. Maka setelah kita sampaikan, dapat kita simpulkan pembahasan ini. Kata beliau, illa annal hakim la yuta'u fi tarki mustahab au fi'lin makruh ma lam tatahaqqaq bi ta'atihi maslahatun rajihatun ala maslahati fi'lil mustahab au dar'i mafsadatin rajihatin ala mafsadati fi'lil makruh. Maka kesimpulannya kata beliau bahwa pemimpin itu tidak boleh ditaati ketika memerintahkan kita meninggalkan yang sunnah atau memerintahkan kita untuk mengerjakan yang makruh apabila dalam perintahnya tersebut itu tidak ada kemaslahatan yang hendak dicapai. Ya, dan tidak ada mafsadat yang hendak dihindari dari perintah tersebut. Artinya, tatkala kita meninggalkan satu sunnah, yang itu merupakan sunnah dalam agama, dan kita disuruh justru untuk melakukan sesuatu yang makruh, yang dibenci dalam agama, tapi ternyata tidak ada tujuannya, tidak ada maslahat yang hendak dicapai, tidak ada mafsadat yang hendak dihindari, maka yang seperti ini kata beliau tidak ditaati. Famata ma amara bitarki mustahab au fi'lin makruh li ghairi maslahatin rajihah fala ta'ata lahu fi dzalik. Maka kapanpun seorang pemimpin
ya memerintahkan untuk meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh tanpa ada maslahat yang dibenarkan, maka tidak boleh ditaati dalam hal tersebut. Illa in tarattaba ala dzalika munaza'atun aw khusumatun tufdi ila mafsadatin a'zama min maslahati fi'lil mustahab fa inda dzalika yarji' lil asli fil muwazanah bainal masalihi wal mafasid bitaqdimi a'zamil maslahatain inda ta'adzuril jam'i bainahuma wa dar'i a'zamil mafsadatain inda ta'adzuri daf'ihima jami'an. Tadi kita katakan kalau pemimpin memerintahkan kepada yang makruh dan melarang dari yang sunnah, maka tidak ditaati. Kecuali apabila hal tersebut itu bisa menyebabkan pertikaian, ya bisa menyebabkan fitnah, bisa menyebabkan kekacauan, bisa menyebabkan mafsadat yang lebih besar, ya maka hal tersebut dikerjakan. Ya maka hal tersebut dikerjakan. Ini kembali kepada timbangan syar'i di dalam agama, yaitu menimbang antara maslahat dan mafsadat, mendahulukan mana yang lebih besar di antara dua maslahat dan mana yang lebih kecil di antara dua mafsadat. Kalau memang tidak bisa dikompromikan hal tersebut, maka diambil akhafud dhararain. Yaqulu Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, wa syari'atu ja'at bitahsilil masalihi wa takmiliha wa ta'tilil mafasidi wa taqliliha. Demikianlah syariat Islam itu datang kepada umat manusia untuk mendatangkan kemaslahatan-kemaslahatan, untuk menyempurnakan kemaslahatan-kemaslahatan tersebut, atau untuk menghilangkan mudarat, menghilangkan mafsadat, atau meminimalisir mafsadat tersebut. Itu ciri khas dalam syariat Islam seperti itu. Fahiya tuhassilu a'zama al-maslahatain bifawati adnahuma wa tadfa'u a'zamal fasidain bihtimali adnahuma. Maka syariat Islam itu mengambil maslahat yang lebih besar dan meninggalkan maslahat yang lebih kecil. Demikian juga syariat Islam itu mencegah mafsadat yang lebih besar dan mengambil mafsadat yang lebih kecil. Ini sekali lagi kaidah dalam Islam, ciri khas karakteristik Islam, yaitu senantiasa mengedepankan maslahat dan senantiasa untuk menghindarkan diri dari mafsadat. Tapi itu kondisi yang pertama, yaitu pemimpin melarang dari yang sunnah dan memerintahkan yang makruh, maka apabila tidak ada dampak, maka tidak boleh dikerjakan. Ya, tidak boleh dikerjakan. Dan kita masuk ke kondisi yang kedua, masih di poin yang keempat. Al-halatu tsaniyatu ayya'muru bitarkil mustahab au fi'lil makruh limaslahah. Pemimpin memerintahkan untuk meninggalkan yang sunnah dan mengerjakan yang makruh karena ada maslahatnya. Ya, karena ada maslahatnya. Beliau menyebutkan di sini contoh-contohnya. Famin amrihi bitarkil mustahab. Dan di antara perintah pemimpin untuk meninggalkan yang sunnah. Ya, jadi pemimpin memberikan perintah agar kaum muslimin meninggalkan perkara-perkara yang sunnah secara syar'i. Secara hukum agama itu sunnah. Contohnya di sini beliau mengatakan taujihuhu bi'adamil qira'ah awidh dzikri aw mudzakaratil ilmi fil masjidi idza adda ila tashwishi 'alal musallin. Kita tahu bahwa membaca Al-Quran, kemudian berzikir, atau talabul ilmi di masjid, kajian-kajian di masjid, itu perkara-perkara yang mustahab, dicintai. Termasuk di antara perkara-perkara yang sunnah. Nah, apa jadinya kalau pemimpin memberikan instruksi kepada rakyatnya bahwa tidak boleh ada orang yang membaca Al-Quran, atau orang yang berzikir, atau yang menuntut ilmu, kajian-kajian di masjid, ya ini ya kasusnya. Tidak boleh ada yang baca Quran di masjid, berzikir, ya, atau mengadakan pengajian di masjid. Karena itu bisa mengganggu orang-orang yang sholat. Ya, kita dapati mungkin di satu masjid, selesai sholat, ya, imamnya salam, kemudian jamaahnya berzikir. Atau jamaahnya membaca Al-Quran.
atau jamaahnya sedang mengadakan pengajian, maka jamaah lain yang ingin sholat di situ masbuk, atau mungkin ada rombongan baru yang ingin sholat berjamaah di situ, akhirnya menjadi terganggu, tidak khusyuk. Ya, maka pemimpin memerintahkan untuk tidak ada kajian kecuali di waktu-waktu yang tidak ada orang sholat di situ. Seperti sekarang ini di waktu pagi misalnya, ya, atau mungkin di waktu-waktu yang tidak ada sholat di situ, maka dibolehkan sama pemimpin. Nah, ini kan berarti pemimpin menyuruh kita meninggalkan sesuatu yang sunnah, tapi ada maslahatnya. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, kata beliau, wa kadza tawjih bi adami tikraril hajj awil i'timar awil tawafi bil baiti talaban li takhfifi at-tazahum. Yaitu pemimpin menginstruksikan kepada rakyat kaum muslimin dengan melarang mengulang-ulang haji atau umrah atau melaksanakan tawaf di Ka'bah. Ya, jadi kita tahu bahwa Nabi SAW mengatakan tabi'u bainal haji wal umrah fa innahuma yanfiyanil faqra wadzam kama yanfil kiru khabathal hadid wadzahab wal fiddah atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan sering-seringlah, iringilah antara ibadah haji dan umrah. Ini ada anjuran dari Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita ini sering mengulang-ulang haji dan umrah. Berarti itu perbuatan yang dicintai, perbuatan yang sunnah. Karena kata beliau, haji dan umrah itu bisa menghapuskan kemiskinan, bisa menghapuskan dosa. Sebagaimana bara api bisa menghapuskan karat yang ada di besi, di emas, dan di perak. Kita sudah tahu bahwa sering-sering melaksanakan umrah dan haji itu perkara yang sunnah. Ya, perkara yang sunnah. Nah, apa jadinya apabila pemimpin melarang kita untuk sering-sering melaksanakan haji dan umrah? Nah, ini yang kita dapati di zaman kita sekarang. Baik pemerintah Saudi ataupun pemerintah Indonesia itu membatasi jamaah haji tidak boleh melaksanakan ibadah haji kalau dia sudah pernah melaksanakan ibadah haji. Diberi progresif. Ya, jarak 5 tahun misalnya. Atau untuk umrah 2 tahun. Nggak boleh haji, nggak boleh umrah selama 2 tahun. Kalau ada yang menuduh, oh itu pemerintah Saudi cuman mengenakkan rakyatnya saja. Yang boleh haji cuman rakyatnya saja. Adapun kaum muslimin dari luar Saudi nggak boleh haji. Ini tuduhan yang dusta. Karena hal ini juga diberlakukan kepada warga negara Saudi juga. Ya, bukan berarti warga negara Saudi dengan bebasnya dia melaksanakan ibadah haji tiap tahun. Enggak, tetap dibatasi oleh pemerintah Saudi. Nah, maslahatnya apa? Apa tujuan yang hendak dicapai dan apa mafsadat yang hendak ingin dihindari oleh pemimpin ketika melenyapkan sunnah yang satu ini? Bukan melenyapkan ya, artinya melarang sunnah yang satu ini. Tujuannya adalah untuk memperkecil kerumunan atau memperkecil desak-desakan yang ada pada jamaah haji itu tadi. Anda bisa bayangkan sekarang ketika pemerintah sudah memberikan kuota haji, dibatasi haji itu. Anda bisa lihat betapa kerumunan manusia berdesak-desakan. Yang itu kalau dibiarkan, kuotanya semakin ditambah, maka bisa mengakibatkan nyawa melayang di situ. Dan itu sudah pernah terjadi. Kerumunan-kerumunan, ya, jalanan menjadi macet, kemudian ada yang tergencet, ada yang terinjak, ya, sehingga banyak jamaah-jamaah yang kehabisan nafas atau mungkin mati di situ. Ada mudarat yang hendak dihindari. Itu padahal sudah dibatasi kuotanya. Nah, apa jadinya kalau ternyata pemerintah tidak membatasi kuota? Wis terserah. Ketika datang musim haji, yang mau haji, fadhol, silahkan. Maka tentu akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar. Baik. Kemudian contoh berikutnya, au adamit tanafful al-muwaddafina bi salatin athna al-amalil hukumi hatta la tushghilahum 'anil amal. Kita tahu bahwa melaksanakan salat sunnah, salat rawatib atau salat sunnah seperti salat duha, ya, salat qobliyah dan ba'diyah, salat sunnah rawatib, itu perkara-perkara yang sunnah. Nah, apa jadinya apabila ada seorang pemimpin menginstruksikan kepada jajarannya, entah itu pas pampres
atau mungkin PNS, pegawai negeri, mereka semua dilarang untuk melaksanakan sholat sunnah di tengah-tengah pekerjaan mereka. Jadi nggak boleh. Kita tahu bahwa pegawai negeri misalnya kerja mulai jam sekian, jam 7 lah, sampai istirahat isoma jam 12 misalnya. Nah, dalam jeda waktu itu, tidak boleh pegawai negeri misalnya, presiden atau siapa bawahannya, untuk melaksanakan sholat duha. Ya, jadi tahu-tahu PNS ini keluar dari kantornya, pergi ke masjid, atau pergi ke satu tempat, dia melaksanakan sholat duha, meninggalkan pekerjaannya di situ. Ini dilarang sama pemimpin. Maka tujuannya adalah ada mafsadat yang hendak dihindari, dan ada maslahat yang hendak ingin dicapai oleh pemimpin dengan melarang sunnah melaksanakan sholat duha, yaitu agar pegawai tersebut itu tidak meninggalkan pekerjaannya, tidak melalaikan pekerjaannya, karena pekerjaan-pekerjaannya itu dituntut harus profesional misalnya. Ya, ini gambaran atau contoh yang lain dari beliau. Atau beliau mengatakan, au adamis shaumin nafl idza ad'afal muwaddaf 'anil amal. Tadi sholat, sekarang pegawai negeri PNS dilarang untuk berpuasa sunnah, Senin Kemis, atau puasa Ayyamul Bid, atau puasa Arafah, atau puasa Asyura, puasa Daud, gak boleh sama pemimpin PNS. Ya, kenapa? Karena itu bisa menyebabkan produktivitasnya menjadi menurun. Karena dia melihat pegawai-pegawai ini kalau lagi pada puasa sukanya tidur di kantor. Pekerjaannya jadi terbengkalai. Kalau pekerjaannya jadi terbengkalai, ada banyak mudarat-mudarat yang timbul setelah itu. Maka dilarang sama pemimpin untuk pegawai negeri sipil berpuasa sunnah. Ingat, ada kata-kata berpuasa sunnah. Kata beliau, wa min amrihi bi fi'lil makruh. Kalau tadi ada yang sunnah, dilarang sama pemimpin. Nah, sekarang kebalikannya, ada yang makruh, justru pemimpin nyuruh ngerjain. Nah, apa contohnya? Kata beliau, wa min amrihi bi fi'lil makruh taujihuhu bi taqdimis sahur au ta'khiril futur li maslahatin rajihah wa ahwalin khasah tata'allaqu bi jihadin aw safar awil hadithi was samar ba'dal isya li maslahati ilmin aw jihadin ila ghairi dzalika minal maqasidis sahihatir rajihah. Contoh perbuatan yang makruh tapi justru pemimpin memerintahkan untuk melakukannya. Seperti pemimpin menginstruksikan untuk menyegerakan sahur dan mengakhirkan berbuka. Ini makruh. Padahal sunnahnya adalah menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi dibalik sama pemimpin. Tapi ada maslahatnya. Ada tujuannya. Kalau poin yang pertama kemarin kita sampaikan, tahu-tahu ujuk-ujuk pemimpin menyuruh untuk menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi kalau dilihat alasannya apa? Nggak ada. Tidak ada tujuan yang hendak dicapai. Tidak ada maslahat yang hendak ingin diraih oleh pemimpin itu. Tidak pula ada mafsadat yang hendak ingin dihindarkan oleh pemimpin tersebut. Maka kata beliau yang seperti ini tidak ditaati. Tetap Anda menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Tapi kalau ini ada maslahatnya. Seperti misalnya dalam kondisi-kondisi tertentu yang berkaitan dengan jihad atau berkaitan dengan safar. Saya bayangkan contoh misalnya ada presiden ya lagi safar. Ingin melakukan safar bersama dengan rombongan pas pampres atau pegawai-pegawai lainnya, bawahan-bawahannya. Ketika itu dalam keadaan berbuka. Karena ingin untuk menyegerakan safar supaya nanti nututilah di tempat tujuan, maka presiden menyarankan mending sahurnya sekarang saja. Ya, padahal masih jam 3 ini, mending sahurnya sekarang saja daripada nanti kita nunggu mengakhirkan sahur, akhirnya pesawatnya berangkat kesiangan. Kalau pesawat berangkat kesiangan, nanti kita sampai ke tempat tujuan terlambat. Mungkin ada pertemuan, konferensi apalah gitulah. Maka presiden nyuruh, ayo yang mau puasa sekarang sahurnya. Ada maslahat yang hendak dicapai. Atau ketika mau berjihad. Ya, pemimpin ketika mau berjihad, mau menyerang atau dalam kondisi-kondisi tertentu, pemimpin memerintahkan untuk menyegerakan sahur. Atau ketika ada pertemuan, rapat dilakukan setelah Isya. Kita tahu bahwa
setelah sholat isya itu dimakruhkan untuk berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol sampai malam, cangkruk misalnya, nongkrong, itu makruh hukumnya. Tapi apa jadinya kalau pemimpin mengadakan rapat yang isinya ngobrol-ngobrol, rapat ini setelah isya? Ya, ada rapat yang diadakan setelah isya. Nah, ini ada maslahatnya. Ya, seperti bahas tentang bagaimana kondisi di negeri kita, bagaimana perkembangan COVID di negeri kita, pemimpin mengadakannya setelah isya. Ya. Atau contoh-contoh lain yang memang ada tujuan-tujuan yang benar di dalam agama. Maka bagaimana sikap rakyat? Ini poinnya, beliau mengatakan fatajibu ta'atuhu fi dzalik. Wajib untuk ditaati. Ya, wajib untuk ditaati. Kalau mau saya contohkan, kemarin kita singgung, yaitu tentang menggunakan masker. Nah, ini penggunaan masker. Kita tahu sekarang sedang terjadi wabah dan pemerintah ingin untuk menurunkan angka orang yang terpapar COVID. Ya, dan itu maslahat yang hendak ingin dicapai. Mudaratnya adalah supaya tidak ada lagi yang terpapar COVID. Maka pemerintah memerintahkan untuk menggunakan masker ketika keluar rumah. Ya, termasuk diantaranya tatkala melaksanakan sholat. Contoh misalnya pemerintah memerintahkan untuk, wallahu a'lam ada apa enggak ya, seandainya ada pemerintah memerintahkan harus pakai masker, bahkan ketika sholat sekalipun, seandainya memang pemerintah memerintahkan seperti itu, maka wajib ditaati. Kenapa? Karena kita tahu menggunakan masker ketika dalam keadaan sholat itu hukumnya makruh. Ya, disebutkan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam naha ar-rajul ayyusalliya ayyughatiya fahu fi shalah atau kama qala, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang menutup mulutnya ketika dalam keadaan sholat. Ya, menutup mulut ya menggunakan masker. Tatkala diperintahkan oleh pemimpin, maka berubah menjadi wajib. Ya, menjadi wajib untuk dikerjakan. Dari mana pendalilan seperti ini? Atau dari mana istinbat seperti ini? Makruh dalam agama, tapi kok ketika pemimpin memerintahkan kok bisa jadi wajib? Kok ajaib pemimpin ini? Ngalang-ngalai Allah, ngalang-ngalai Rasulnya. Dari mana penetapan hukum seperti ini? Nah, ini yang khawarij mulai panas ini ya sekarang ya. Kalau lihat ini. Baik, maka kita jawab di sini. Dari beberapa sisi, kita mengatakan itu wajib. Sisi yang pertama adalah lil amri bi ta'atihi ma lam ya'mur bi maksiatin. Karena kita tahu bahwa pemimpin itu wajib ditaati selama tidak diperintahkan untuk melaksanakan maksiat. Wa tarkil mustahab wa fi'lil makruh laisa bi maksiyah. Sedangkan mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang mustahab itu bukan termasuk maksiat. Maka berarti kembali ke hukum asal, pemimpin kalau memerintahkan kita mengerjakan, pemimpin memerintahkan kita kepada satu perintah, selama tidak maksiat, maka wajib dikerjakan. Nabi SAW bersabda, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha illa ayyu'mara bi maksiyah fa in umira bi maksiyah fala sam'a wala ta'ah. Wajib bagi setiap muslim, kata Nabi, untuk dia mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang dia sukai ataupun tidak dia sukai, asalkan pemimpin itu tidak memerintahkan kepada yang maksiat. Apabila memerintahkan kepada yang maksiat, maka tidak boleh didengar dan tidak boleh ditaati. Nah, sedangkan mengerjakan yang makruh dan meninggalkan yang sunnah itu bukan kemaksiatan. Ya, antum lihat, tunjukkan kepada kami satupun ulama yang mengatakan makruh itu maksiat, meninggalkan sunnah itu maksiat. Tidak. Ini alasan yang pertama, sisi yang pertama. Sisi yang kedua, kenapa kita katakan itu wajib? Kata beliau, wa thaniyan annal maslahatal amah muqaddamatun 'alal masalihil khassah kama huwa muqarrarun fi babil usul. Kata beliau, kemaslahatan umum itu lebih didahulukan daripada kemaslahatan khusus. Itu memang menjadi kesepakatan dalam kaidah usul. Kalau saya ambil contoh masker tadi.
kemaslahatan umum yang hendak dicapai oleh pemimpin adalah supaya terjadi penurunan angka terpapar COVID. Ini kan kemaslahatan umum yang menyangkut orang banyak, yang menyangkut satu negeri. Versus kemaslahatan pribadi. Apa itu? Sholat tanpa mengenakan masker. Kenapa? Enak tanpa mengenakan masker ini. Nafas bisa lancar. Ya, misalnya nih. Ya, kemudian udara segar bisa masuk. Kalau pakai masker ini, nafasnya nggak bisa lega. Ini kan kemaslahatan khusus, kemaslahatan pribadi. Melawan kemaslahatan umum, menyangkut orang banyak. Maka kaidahnya di dalam usul, kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi. Ya, seperti yang pernah kita singgung kemarin, waktu rame-rame di negeri kita. Ada presiden yang gagal naik. Kemudian fans-fansnya, pendukung-pendukungnya protes. Bahkan mengancam untuk melengsarkan pemimpin yang ada. Melakukan aksi demonstrasi, ya, kemudian ya macam-macam yang dilakukan sama mereka. Ingin menggulingkan presiden yang ada, katanya itu presiden yang ilegal. Baik, itu kemaslahatan pribadi, yaitu ingin supaya calonnya itu naik menjadi presiden. Iya, itu kan kemaslahatan pribadimu. Kau melakukan kudeta, melakukan pemberontakan, melakukan demonstrasi, itu menciderai kemaslahatan orang banyak. Maka dalam kaidah usul, singkirkan kemaslahatan pribadimu itu, kau dahulukan kemaslahatan orang banyak. Mahasiswa menuntut presiden, menuntut pemimpin untuk melakukan ini, untuk melakukan ini. Itu kemaslahatan pribadi, hanya segelintir orang kemaslahatannya. Tapi dia mengorbankan kemaslahatan rakyat secara umum. Jalanan dipakai sama dia, jalanan ditutup, belum lagi fasilitas-fasilitas negara yang dihancurkan sama dia. Belum lagi apabila ada keamanan yang hilang di situ. Orang menjadi takut keluar rumah, yang mau kerja cari nafkah nggak bisa. Ini kemaslahatan umum harus lebih didahulukan daripada kemaslahatan segelintir orang. Ya, saya katakan segelintir, memang segelintir. Meskipun mereka ketika demo mengatakan kami umat Islam menolak, ya umat Islam yang mana? Itu cuman umat Islam golonganmu saja kayak gitu. Tidak mewakili umat Islam sama sekali. Dan memang kebiasaan demo kayak gitu. Coba Anda amati orang-orang yang melakukan demo. Pasti yel-yelnya itu kami atas nama orang banyak. Kami atas nama satu kampus. Kami atas nama warga A. Kami atas nama warga kecamatan A. Kami atas nama warga kota A. Kami atas nama umat Islam Indonesia. Padahal cuma segelintir orang. Padahal cuma mewakili 10%. Sedangkan yang lainnya nggak setuju. Ya, maka jangan terkecoh dengan hal-hal seperti ini. Taib, kata beliau, wa amrul imam fima yajtahidu fihi lil ummah minal masalihil amah al-muqaddama ala masalihil afrad. Dan perintah pemimpin yang berkaitan dengan ijtihadnya untuk kemaslahatan umat secara umum, ya, itu lebih didahulukan daripada kepentingan-kepentingan individu. Nah, ini alasan kedua. Alasan yang ketiga, kenapa kita katakan pemimpin ketika memerintahkan yang makruh dan melarang sunnah dengan maslahat itu wajib untuk dikerjakan oleh rakyat. Alasannya yang ketiga, lil qa'idati syar'iyyah. Berdasarkan kaidah syar'i yang berbunyi idza ta'arada wajibun ma'a mustahab quddimal wajib. Apabila berbenturan, ya, bertolak belakang, saling crash, bertabrakan antara yang wajib dengan yang sunnah, maka didahulukan yang wajib. Ini kaidah umum sudah. Anda misalnya ketika masuk ke dalam masjid, ingin melaksanakan sholat sunnah. Tapi ternyata Anda dapati imam sudah takbiratul ihram. Maka mana yang Anda lebih dahulukan? Tentu mendahulukan yang wajib. Demikian juga anjuran para ulama ketika Anda selesai melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Masuk ke bulan Syawal. Tapi ternyata Anda masih punya hutang puasa. Mungkin Anda sakit atau Anda safar ketika bulan Ramadan. Nah, sedangkan Anda ingin untuk mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal, 6 hari di bulan Syawal. Itu sunnah.
Maka yang terbaik adalah Anda lunasi terlebih dahulu hutang-hutang puasa Ramadan Anda, baru kemudian Anda melaksanakan puasa Syawal. Meskipun ada pendapat lain, iya. Tapi kalau kita ditanya mana yang lebih afdol, tentu mendahulukan yang wajib. Nah, ini kaidah secara umum. Nah, apa hubungannya dengan pembahasan kita? Kata beliau, wa ta'atu waliyil amri fil ma'ruf wajibah, wa hiya min ta'atillahi wa rasulih. Taat kepada pemimpin selama bukan kemaksiatan itu hukumnya wajib. Ya, berdasarkan firman Allah yang pernah kita sampaikan dalam surah An-Nisa, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan pemimpin di antara kalian. Dan berdasarkan sabda Nabi SAW tadi yang kita sebut, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'ah fima ahabba wa kariha. Wajib bagi muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpin, baik yang dia sukai ataupun tidak dia sukai. Maka taat kepada pemimpin hukumnya wajib, dan itu termasuk taat kepada Allah, termasuk taat kepada Rasul. Jadi jangan dianggap kita ketika taat kepada pemimpin ini kita sedang taat kepada figur pemimpinnya. Tidak. Kita taat kepada pemimpin itu dalam rangka kita taat kepada Allah dan Rasul yang memang memerintahkan kita taat kepada pemimpin. Ya, ini pernah kita sampaikan ya. Kita kalau membangun pondasi ini, kita taat kepada siapapun itu jadi plong, enak. Jangan ngelihat figur pemimpinnya, tapi lihatlah dari siapa perintah untuk mentaati pemimpin tersebut. Kenapa banyak anak-anak yang enggan taat kepada orang tuanya? Orang tua yang kejam, orang tua yang jahat kepada anaknya, orang tua yang menelantarkan anaknya. Kenapa anaknya kok nggak mau patuh kepada anaknya, kepada orang tuanya? Karena anak kebanyakan ngelihat figur orang tuanya. Orang tuaku kayak gini, ya, jarang memperhatikan aku, jarang mendidik aku. Masa aku taat kepada orang tua seperti ini? Ini pola pikir mindset yang salah. Mestinya dia jangan ngelihat sosok orang tuanya, tapi lihatlah siapa yang memerintahkan untuk taat kepada orang tua, Allah dan Rasulnya. Sudah, tutup mata Anda. Jangan ngelihat sosok orang tuanya. Demikian juga kenapa banyak istri nggak taat kepada suami? Karena ngelihat sosok suaminya. Coba dia melihat siapa sih yang memerintahkan aku untuk taat kepada suami? Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hal yang sama juga terjadi pada rakyat. Kenapa banyak rakyat yang tidak mau taat kepada pemimpin? Karena melihat sosok pemimpinnya. Ya, masa pemimpinku seperti ini ditaati? Pemimpin yang menyengsarakan rakyat, pemimpin yang menzalimi rakyat, masa aku taati? Maka salah ngelihatnya, bukan ngelihat sosok pemimpin, tapi ngelihat dengan melihat siapa yang memerintahkan untuk mentaati pemimpin. Ya, ini sekali lagi penting untuk kita bangun mindset pola berpikir seperti ini agar kita plong, agar kita rileks, enak, enjoy ketika kita taat kepada pemimpin, yaitu dalam rangka taat kepada Allah dan Rasulnya. Fatuqaddamu ala fi'lil mustahab wa tarkil makruh inda ta'arud. Ya, tadi kita katakan taat kepada pemimpin hukumnya wajib. Sedangkan yang sunnah tetap hukumnya sunnah. Maka ketika dibenturkan, kita mengambil perkara yang wajib itu, yaitu mentaati pemimpin. Qala Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Berkata Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Wa yajuzu fi'lul makruh limaslahatin rajihah. Kata Syekhul Islam, dan dibolehkan mengerjakan yang makruh untuk kemaslahatan yang dibenarkan. Jadi boleh mengerjakan yang makruh kalau maslahatnya dibenarkan. Seperti kemarin orang tua, kita contohkan orang tua ini mau renovasi rumah, mau ya renovasi rumah. Kemudian dia butuh pertolongan anaknya. Ketika itu sang anak hobinya itu memang puasa sunnah. Tapi sang anak ini kalau puasa sunnah produktivitasnya menurun. Kalau puasa itu kerjanya tidur, bangun, gitu terus. Maka sang ayah yang butuh bantuan anaknya itu tadi melarang anaknya untuk mengerjakan puasa sunnah. Nak, kau sekarang jangan mengerjakan puasa sunnah dulu. Ayah butuh bantuanmu besok buat benerin genteng misalnya. Maka sang anak harus meninggalkan hal itu.
harus meninggalkan puasa sunnah. Kenapa? Karena perintah orang tua hukumnya wajib untuk ditaati. Ya, Allah mengatakan wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Nabi SAW juga ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, man ahsanun nas bi husni man ahaqqun nas bi husni sahabati. Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling pantas untuk aku perlakukan dengan baik? Maka Nabi mengatakan ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Thumma abuk, kemudian ayahmu. Wajib hukumnya ya mentaati orang tua. Sedangkan mengerjakan puasa sunnah itu hukumnya sunnah. Nah, kembali kepada kaidah tadi, disebutkan idza ta'arada wajib ma'a mustahab quddimal wajib. Kalau bertemu antara wajib dan mustahab di satu waktu dan tidak bisa dikompromikan, maka diambil yang wajib. Ini kata Ibn Taimiyah. Fa innal musafir law iktada bi muqimin la shalla khalfahu arba'an li ajli mutaba'ati imami. Maka apabila ada seorang musafir, ketika dia melaksanakan sholat, dia masuk masjidnya, ada musafir atau kita sedang safar, kita singgah di rest area atau kita singgah di satu tempat, kemudian kita melaksanakan sholat di situ. Harusnya kita ini sunnahnya mengqashar sholat menjadi 2 rakaat. Kalau itu sholat yang 4. Duhur kita qashar menjadi 2. Ternyata kita sholat di belakang imam yang mukim, imamnya itu orang sana, maka dia mengerjakan 4. Nah, tatkala itu boleh bagi kita yang musafir itu untuk mengerjakan sholat bersama imam lengkap 4 rakaat. Ya, demi untuk mengikuti sang imam itu tadi. Ya, demi untuk mengikuti sang imam. Meninggalkan yang sunnah. Ya, meninggalkan yang sunnah demi untuk mengikuti sang imam tersebut. Dan paragraf berikutnya, anak kira sudah kita jabarkan ya, kurang lebih. Dan kita lanjut ke ucapan As-Sa'di. Qala As-Sa'di, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'ata fi ma'siyah. Tidak boleh taat pada perkara maksiat. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Taat itu hanya pada perkara-perkara yang ma'ruf. Muttafaqun alaih. Hadzal hadis, kata As-Sa'di, qaidun fi kulli man tajibu ta'atuhu minal wulad. Kata beliau, hadis yang tadi kita baca, taat hanya dalam perkara yang ma'ruf, tidak boleh dalam perkara yang maksiat, itu adalah ikatan bagi siapapun yang Allah wajibkan untuk ditaati. Siapa sih orang yang diwajibkan oleh Allah untuk kita taati? Tadi kita sebutkan contohnya, budak kepada majikannya, majikan, atau ayah, orang tua, wajib ditaati sama anaknya. Suami wajib ditaati oleh istrinya. Pemimpin wajib ditaati oleh rakyatnya. Maka ikat itu semua dengan sabda Nabi tadi, yaitu tidak boleh taat dalam perkara yang maksiat, hanya taat dalam perkara yang ma'ruf. Minal wula wal walidain waz zauj wa ghairihim. Fa inna syari' amara bi ta'ati haula. Karena memang syariat memerintahkan untuk mentaati mereka. Wa kulluha tuqayyadu bihadzal qaid. Ya, semua yang ditaati tadi, orang tua, suami, ya, majikan, pemimpin, itu diikat dengan kaidah tadi, ikatan tadi. Wa anna man amara minhum bi maksiatillah bi fi'lin muharram au tarki wajib fala ta'ata li makhluqin fi maksiatillah. Maka siapapun di antara mereka, pemimpin, majikan, suami, ya, yang memerintahkan untuk bermaksiat, mengerjakan perkara yang haram, atau memerintahkan untuk meninggalkan yang wajib, maka tidak boleh ditaati makhluk itu kalau dalam rangka bermaksiat kepada Allah. Fa idza amara ahaduhum biqatlin ma'sum au darbihi au akhdhi malihi au bitarki hajjin wajib au ibadatin wajibah au biqati'atin man tajibu silatuhu fala ta'ata lahum wa tuqaddam ta'atullahi ala ta'atil khalq. Apabila mereka, yaitu yang tadi wajib untuk kita taati, orang tua, suami, ya, kemudian pemimpin, memerintahkan untuk membunuh manusia yang diharamkan untuk dibunuh, atau untuk memukulnya,
atau untuk merampas hartanya, atau untuk meninggalkan haji yang wajib, diperintahkan untuk meninggalkan ibadah yang wajib, puasa Ramadan misalnya, diperintahkan untuk memutuskan tali silaturahim yang diwajibkan untuk disambung silaturahim itu, maka tidak boleh taat kepadanya, ya, dan lebih mengedepankan taat kepada Allah daripada taat kepada makhluk. Nah, ini sering terjadi terutama di instansi-instansi, beberapa oknum-oknum aparat misalnya, itu sangat taat kepada komandannya. Bahkan dalam perkara-perkara yang haram sekalipun, ditaati komandannya. Prajuritnya disuruh untuk nyolong mangga misalnya, atau disuruh untuk membantunya untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan kotor, melindungi koruptor, atau melindungi begal misalnya, melindungi orang-orang yang sedang bertransaksi narkoba. Itu memerintahkan prajuritnya untuk melindungi hal itu. Ya, ditutup ini tempatnya, jangan sampai digrebek misalnya. Maka kalau Anda bekerja sebagai aparat, komandan Anda memerintahkan kepada pekerjaan-pekerjaan yang buruk seperti itu, maka jangan ditaati. Kalau Anda terancam dipecat atau Anda terancam dimutasi dan lain sebagainya, maka terima. Itu konsekuensi pahit yang harus Anda telan karena Anda taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah setiap ketaatan itu harus dibayar dengan harga yang mahal? Bukankah sebuah pengorbanan untuk kita bisa taat kepada Allah harus dibayar dengan sesuatu yang kita sukai? Lihatlah para sahabat, tatkala diperintahkan Nabi untuk berhijrah, dan itu perintah Allah Subhanahu wa taala, mereka kehilangan apa-apa yang mereka cintai dari dunia mereka. Mereka kehilangan hartanya, mereka kehilangan keluarganya, mereka kehilangan rumahnya demi untuk bisa mentaati Allah dan Rasulnya. Harus ada cost, harus ada harga mahal yang dibayar di situ. Dan Syekh mengatakan, wa yufhamu min hadzal hadits annahu idza ta'aradat ta'atu haula'il wajibah wa nafilatun minan nawafil fa inna ta'atahum tuqaddam. Dari hadis yang kita baca tadi, kata As-Sa'di, apabila berbenturan antara taat kepada orang-orang yang wajib untuk kita taati tadi, pemimpin, orang tua, suami, atau majikan, ya, apabila berbenturan antara perintah mereka dengan yang sunnah-sunnah dari perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perintahnya mereka itu lebih kita depankan daripada yang sunnah. Li'anna tarkan nafli laisa bimaksiyah. Karena meninggalkan yang sunnah itu tidak dihukumi maksiat. Anda kalau ngelihat ada orang nggak puasa Senin Kemis, apa reaksi Anda? Apakah orang itu Anda cap sebagai orang yang sedang maksiat kepada Allah? Kan tentu tidak. Ada orang misalnya yang tidak mengerjakan sholat sunnah fajar ketika subuh misalnya. Anda lihat dia ini ketika masuk masjid langsung duduk. Padahal sunnahnya melaksanakan sholat sunnah dulu. Tapi dia langsung duduk nunggu iqamah dikumandangkan. Apakah Anda cap orang ini sebagai orang yang maksiat, orang yang berdosa? Tentu tidak. Itu perkara yang sunnah. Fa idza naha zaujatahu an siyamin nafli au hajjin nafli au amara al-wali bi amrin min umuri siyasah yastalzimu tarku mustahab wajib taqdimul wajib. Maka ini buat para istri. Kalau suami Anda melarang untuk mengerjakan puasa sunnah, maka jangan puasa sunnah. Karena disunahkan istri itu kalau mau puasa sunnah, izin dulu sama suaminya. Bilang, Mas, Bang, Pak, besok aku mau puasa sunnah. Bagaimana? Kalau suami izinkan, tafadholi. Tapi kalau suami tidak mengizinkan, maka taati suami. Jangan terus memberontak Anda. Gimana sih Mas? Gimana sih Bang? Saya ini kan sedang puasa ibadah. Kok nggak boleh sih? Jangan dibantah. Ya, karena mungkin ada maslahat-maslahat yang hendak dicapai. Didahulukan taat kepada suami. Atau melarang haji yang sunnah, bukan haji yang wajib. Jadi haji yang sunnah ini haji yang sudah dikerjakan setelahnya. Atau haji sunnah juga bisa berarti umroh. Karena Imam Syafi'i mengatakan al-umrah hiyal hajjul asghar. Umroh itu adalah haji yang kecil, yaitu haji yang sunnah. Atau pemimpin memerintahkan untuk melakukan perkara-perkara politik, perkara-perkara politis yang konsekuensinya ada hal-hal sunnah yang tertinggal di situ. Seperti tadi pemimpin dalam kebijakan-kebijakan politiknya memerintahkan untuk
tadi mengakhirkan berbuka dan menyegerakan sahur. Hanya ada sunnah yang tertinggal di situ. Maka ini lebih dikedepankan daripada mengerjakan yang sunnah. Masuk tanya jawab. Ada pertanyaan? Baik, kita lihat dulu pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ustadz, Ana mau tanya, bagaimana jika seorang pemimpin muslim yang mengikuti ritual ibadah agama Kristen yang ada di gereja? Apakah peraturan-peraturan yang beliau buat nantinya masih wajib untuk kita patuhi? Ya, ini sebenarnya sudah kita bahas ya pada bab yang pertama. Pemimpin melakukan perkara yang haram atau pemimpin melakukan perkara-perkara yang kufur. Ya, kalau contohnya di sini dia ikut ritual ibadah agama lain. Ya, dia mengikuti ritual ibadah agama lain. Maka bagaimana sikap rakyat? Yang pertama, dinasihati dengan rahasia, dengan adab, dengan santun. Datang kepada pemimpin langsung atau kirim surat kepada pemimpin langsung. Kalau dia kembali kepada sunnah, dia kembali kepada Islam, alhamdulillah. Ya, maka kalau ternyata setelah dinasehati, dia masih tetap pada kekufurannya, karena ini jelas perkara yang kufur, maka yang berikutnya adalah dipastikan terlebih dahulu apakah dia ikut-ikutan agama orang lain itu karena memang dia yang ingin pindah agama, ya, atau karena dia ada syubhat. Jangan-jangan dia ini terkena syubhat ustadz-ustadz yang ada di sekitarnya. Mungkin saja setelah Anda nasihati dia, Pak Presiden, mohon maaf, nggak boleh ikut agama orang lain. Anda kan muslim, ya nggak boleh ikut agama orang lain. Masa mas? Iya, nggak boleh. Oh, saya dibilangnya Ustadz Fulan katanya boleh. Itu toleransi dalam beragama, Bhinneka Tunggal Ika katanya. Saya nggak tahu, baru tahu kalau bisa jadi kan seperti itu. Maka harus ditegakkan hujjah terlebih dahulu. Kemudian setelah ditegakkan hujjah, ya kemudian ternyata pemimpin masih dalam keadaan kufurnya tersebut, maka boleh untuk dilengserkan. Nah, ini ada syarat-syarat yang kemarin kita sampaikan. Ya, ada syarat-syarat yang kemarin kita sampaikan. Di antaranya, secara garis besar, sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Abdul Aziz bin Baz, secara garis besar, syarat yang pertama, bolehnya pemimpin untuk dilengserkan. Tadi yang pertama sudah memenuhi syarat, yaitu telah nampak kufrun bawah, kekafiran yang nyata dari pemimpin. Indakum fihi minallahi burhan. Kemudian yang kedua, yaitu tatkala melengserkannya, itu tidak menimbulkan mudarat yang lebih besar lagi. Jangan sampai ketika dilengserkan, ternyata pemimpin bersikukuh, gak mau dilengserkan. Dia mengerahkan militernya, dia mengerahkan aparatnya, sehingga terjadi prahara di dalam negeri tersebut. Nah, ini harusnya bersabar. Ya, pemimpin tersebut telah melakukan kekufuran, namun sikap kita bersabar. Kenapa? Karena kalau kita tergesa-gesa melengserkannya, itu bisa menyebabkan prahara di dalam negeri. Sebagaimana yang terjadi di Suriah. Ya, maka tetap bersabar. Sebagaimana Anda tidak pernah mendapati ada ulama-ulama ahlu sunnah di zaman sekarang yang memerintahkan kaum muslimin di Amerika untuk mengkudeta Donald Trump. Nah, itu nggak pernah Anda dapati ada fatwa-fatwa seperti itu. Disebabkan karena kaum muslimin dalam keadaan lemah. Padahal jelas-jelas Donald Trump ini adalah orang kafir. Bukan cuma sekedar kafir, bahkan dia orang Yahudi juga. Ya, bahkan memusuhi Islam dan kaum muslimin. Ya, itu sudah layak untuk dilengserkan orang seperti itu. Bahkan layak untuk diperangi. Tapi lihat, mudarat yang tampak. Kalau kaum muslimin memaksakan untuk melengserkan Donald Trump, apa yang terjadi? Kaum muslimin akan dibantai. Karena kalah pasukan, kalah persenjataan. Bahkan bisa jadi nanti kaum muslimin yang nggak ikut-ikutan dilarang, diperangi juga. Islam menjadi agama yang dilarang di situ. Orang-orang jadi skeptis sama Islam, jadi anti sama Islam di situ. Ini akan timbul dampak yang besar daripada kezaliman pemimpin tersebut. Ya, ini sudah pernah kita bahas ya, wallahu a'lam. Tapi intinya kalau sekarang nggak ada. Ya, Anda nggak pernah lihat pemimpin ikut ritual agama yang ada di gereja. Yang ada mengucapkan selamat. Ya, yang ada mengucapkan selamat. Wallahu a'lam.
Dari pembahasan taat kepada orang tua tadi, apakah tetap taat kepada orang tua apabila disuruh kepada kemungkaran? Dosa belum, Mas. Ini kita masih bahas masalah suatu yang makruh. Nanti setelah ini baru kita membahas tentang sesuatu yang haram. Bagaimana kalau pemimpin memerintahkan kepada perkara yang haram? Ini salah tangkap ini. Wah, bahaya ini. Disimpulkan sendiri. Seperti disuruh tahlilan dan menandatangani transaksi riba, ini masuk haram. Ingat ya, kita ini tadi panjang lebar berbicara tentang makruh. Makruh itu apa sih? Makruh itu lawan katanya sunnah. Implikasi hukumnya adalah, atau definisinya adalah, ma'naha anhu syari' bila ilzamin. Ya, kata para ulama usul, makruh itu artinya adalah sesuatu yang dilarang oleh syariat, namun tidak dengan penegasan. Tanpa penegasan bahwa itu haram, itu dapat dosa, itu dapat siksa neraka. Enggak. Ya, hanya sekedar anjuran untuk ditinggalkan. Itu perkara makruh. Ya, dan orang yang mengerjakannya tidak dihukumi sebagai maksiat. Karena ya implikasi hukum dari perbuatan makruh ini adalah kata para ulama, yuthabu tarikuhu wala yu'aqabu fa'iluhu. Yang makruh ini kalau dikerjakan kalau ditinggalkan, makruh ini kalau ditinggalkan mendapatkan pahala. Tapi apabila dikerjakan tidak mendapatkan dosa. Ya, maka pertanyaan kedua ini masih nanti ya. Kita masih dalam pembahasan yang makruh. Maka simak terus kajian kita, insya Allah dibahas sama beliau. Tapi tak kasih bocoran. Kalau pemimpin memerintahkan yang haram tidak ditaati. Orang tua memerintahkan kepada yang haram, seperti tadi tahlilan itu bid'ah. Atau menandatangani transaksi riba itu haram, maka nggak boleh ditaati. Tapi tetap santun, ya tetap dengan adab, ya. Wallahu a'lam. Ustadz, Ana pernah mendengarkan perkataan seorang pemimpin Muslim yang masih belum mengetahui syariat Islam yang syar'i boleh kita taati. Contoh seperti pemimpin melaksanakan ritual bid'ah. Selama bid'ahnya tadi tidak diperintahkan sama dia, artinya dia tidak mewajibkan rakyat untuk mengerjakan yang bid'ah tadi, maka kita tetap taat kepada pemimpin itu, iya, benar. Meskipun pemimpin itu fasik, meskipun pemimpin itu ahlil bid'ah, selama bid'ahnya itu bukan bid'ah yang mukafirah, bid'ahnya bukan bid'ah yang menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, bid'ah tadi seperti melakukan tahlilan misalnya, ini bid'ah yang bukan mukafirah. Pelakunya nggak sampai kafir. Maka kalau pemimpin melakukan kebid'ahan seperti itu, kita sebagai rakyat tetap wajib mengatakan dia sebagai pemimpin kita. Tetap wajib kita taati perintah-perintahnya. Tetap wajib kita hormati, kita muliakan dia. Tapi kalau sudah pemimpin memerintahkan rakyat, bukan dia sendiri yang melakukan, tapi dia juga memerintahkan rakyat. Rakyat Indonesia wajib melakukan maulid Nabi. Rakyat Indonesia wajib melakukan tahlilan. Nah, ini perintah ini yang tidak kita taati. Cuman yang ini tok yang tidak kita taati. Kenapa? Karena tadi Nabi mengatakan, fa in umira bi ma'siyah fala sam'a wala ta'ah. Kalau diperintahkan kepada sesuatu yang melanggar batasan-batasan syar'i, maka tidak boleh ditaati. Tapi ada perkara-perkara lain yang tetap kita taati. Dari perintah-perintah pemimpin, tetap kita taati yang lain. Tapi dalam case itu, dalam poin itu, kita tidak taati. Pertanyaannya, bagaimana jika seorang pemimpin tersebut telah dinasehati dan didakwahi mengenai syariat Islam yang syar'i, namun pemimpin tersebut menolak? Apakah masih wajib taat kepada pemimpin tersebut, Ustadz? Iya, selama dia masih Muslim. Ya, selama dia masih Muslim, wajib untuk ditaati perintah-perintahnya yang bukan maksiat, bukan kekufuran, bukan kebid'ahan, tetap wajib untuk ditaati dia. Ya, kecuali kalau tadi dia sudah kufur dengan kekufuran yang bawah, kekufuran yang nyata dengan syarat-syarat yang pernah kita jelaskan, nah itu baru tidak lagi kita anggap dia sebagai pemimpin. Ya, tidak wajib untuk kita taati perintah-perintahnya, tidak berlaku hukum as-sam'u wa ta'ah kepada dia. Tapi ini syarat-syaratnya banyak. Ya, sudah kita jelaskan pada beberapa pertemuan yang lalu. Silahkan dirujuk kembali. Wallahu a'lam bishawab. Saya kira ini yang bisa kita sampaikan.
insya Allah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Di sini yang tersisa bagi kita contoh-contoh para salaf terdahulu. Mereka itu pernah diperintahkan oleh pemimpin untuk mengerjakan perkara yang makruh atau meninggalkan perkara yang sunnah, ternyata mereka tetap taat. Ya, bocorannya di sini, kalau Anda yang insya Allah kita bahas pada pertemuan yang akan datang, dicopotnya Khalid ibnul Walid dari jabatannya sebagai Panglima Komandan Mujahidin, dicopot jabatannya oleh Umar ibnul Khattab. Sehingga Khalid tidak lagi menjadi Panglima Perang. Dicopot sama Khalifah Umar ibnul Khattab. Padahal kita tahu jihad, ya berperang, menjadi komandan seperti Khalid ibnul Walid, itu merupakan perkara yang mustahab, dicintai. Tapi sama Umar ibnul Khattab dilarang. Nggak boleh Khalid ibnul Walid ikut berperang, berjihad. Apa yang dilakukan Khalid? Apa terus pasukannya disuruh memberontak Umar? Tidak. Khalid mentaatinya. Apa alasan Umar mencopot Khalid? Ini insya Allah kita bahas pada pertemuan akan datang. Nah, kan dikasih gini biar antum nanti penasaran, nonton lagi nanti di pertemuan datang. Nah, barakallahu fikum. Kita akhiri. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.